saya ini mendapat berkah dan mendapat wawasan buat saya apa dan bagaimana Kabupaten Takalar. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah setelah pidato kenegaraan besok, insya Allah tanggal 16 Agustus, Pak Jokowi akan meminta atau akan mempertanggungjawabkan semua kegiatannya tahun 2021 yang lalu kepada DPR, MPR nanti tanggal 16 Agustus. Beliau pidato nanti menjelaskan apa yang sudah diperbuat dan apalagi yang akan diperbuat tahun 2023. Tugas kami adalah mengecek sampai sejauh mana seluruh anggaran yang ada di Republik Indonesia ini sesuai dengan peruntukannya semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, itulah tugas kami selaku anggota DPR, apalagi saya, alhamdulillah berkat dukungan kita, berkat doa kita semuanya, saya sudah 2 periode, juga 2 periode yang menangani anggaran di Republik Indonesia. Perlu saya sampaikan bahwa, ya alhamdulillah, jelek-jelek begini pahamkah, ada tonji tanda tangannya itu baru bisa keluar itu uang. Ya. Itu yang penting barangkali saya sampaikan. Kenapa? Kalau kita memperhatikan utamanya dana desa itu berapa dana desanya Pak Desa di sini? 2M. ADD-nya berapa? 800. Ya. Dana desa Ya. Ya. Jadi dana desa itu yang dikirim kepada seluruh Indonesia. Dan insya Allah akan kita putuskan nanti setelah pidato kenegaraan. Nanti dibahas lagi dan akan kita bagikan berapa untuk Kabupaten Takalar. Karena jujur saya sampaikan bahwa ya, Takalar itu pasti tidak bisa membangun kalau tidak dikasih juga uang. Ya, uangnya Takalar tidak cukup-cukup. APBD-nya Takalar itu 1,1 triliun. Uang yang tersedia di Takalar hanya 85 miliar. Jadi lebih 1 triliun dikirim tiap tahun ke sini. Itulah yang harus dipakai oleh bupati untuk membangun. Selain itu ada juga yang tidak langsung. Nah, itu yang tidak langsung tadi. Kemudian itu ada yang langsung seperti begini-begini ini langsung semua ini. Bukan melalui daerah. Badarumen itu langsung semua saya tunjuk. Nah oleh karena itu disitulah peranan sebagai anggota DPR. Karena nanti setelah pidato kenegaraan itu barulah kita kerja nanti sampai Oktober. Nanti setelah Oktober baru kita putuskan Takalar berapa dapatnya, desa Pontomanai berapa dapatnya, transfer daerahnya nanti. Itulah yang akan dibahas sampai Oktober, nanti setelah itu baru ditransfer ke desa langsung. Kalau dana desa itu ditransfer langsung ke rekening desa, ya, bukan melalui bupati. Itulah tugas-tugas saya, sehingga saya masih keliling untuk memastikan semua bahwa program-program ini ada manfaatnya untuk rakyat. Saya melihat tadi, walaupun ini kita tahu bahwa ini 500 juta, tadinya yang lalu itu 600 kalau saya tidak salah, 700, karena memang kondisinya keuangan akibat COVID ini tentu akan berkurang juga. Juga saya ingin sampaikan kepada Pak Desa, insya Allah barangkali kalau tahun 2022 ini masih ada BLT, bantuan langsung tunai, itu mudah-mudahan ya, tahun 2023 nanti kita akan coba bagaimana menghapus yang namanya BLT untuk dijadikan pembangunan fisik di desa masing-masing. Nah, itu pembahasan kami nanti di Jakarta. Kita berdoa supaya COVID-19 ini akan mereda, karena bantuan BLT sebenarnya itu bukan untuk orang miskin. Kalau orang miskin itu sebenarnya sudah ada PKH, sudah ada perlinsos dan sebagainya dan sebagainya. Nah, BLT yang Pak Desa itu lakukan itu sebenarnya itu untuk orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan akibat adanya pandemi COVID-19. Itu intinya. Ya. Nah, oleh karena itu memang Pak Desa dalam 2 tahun terakhir ini pasti sulit di dalam mengelola dana desanya. Pasti sangat sulit karena ada beberapa hal yang harus, belum dana COVID-nya barangkali 10% atau 20% ya, 8%. Nah,
Memang Pak Desa, perjuangan kita ke depan, kemarin saya diskusi dengan BPD juga, perjuangan kita ke depan itu supaya desa ini lebih fleksibel di dalam menggunakan dananya itu, karena hampir saya bisa katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Desa semua mandatoris, semua sudah ditentukan peruntukannya, ya. Nah, kemarin saya sempat membahas mengenai biaya operasional dan sebagainya. Ya, masalah kemarin itu sudah dijanji Pak Desa oleh Presiden, belum turun-turun biaya operasional itu. Ya, ini yang kita mau bahas, ini mau menagih termasuk kepada Presiden nanti ini. Gimana dengan apa yang disampaikan itu? Nah, tentu juga kita harus lihat komposisi keuangan yang ada. Ya, siapa tahu agak susah-susah keuangan, ya pasti belum bisa dilakukan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Saya senang berada di sini. Sudah 3 titik tadi terakhir. Mulai dari yang kecil-kecil tadi, masalah WC di Banggai. Jadi setiap rumah ada WC-nya. Bagi yang tidak punya itu kita bantu. Ya. Nah, saya akan mengecek lagi sampai sejauh mana pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita masih tetap diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa kita berbuat yang terbaik untuk masyarakat kita. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Saya hanya ingin datang untuk ketemu dengan kita karena mungkin barangkali sudah mendengar nama saya, sudah melihat gambarnya, tapi orangnya belum dilihat, dan pasti ada yang sudah lihat juga. Ya kan? Jadi oleh karena itu saya hadir, alhamdulillah semua kita sudah tahu apa yang saya lakukan dan apa insya Allah saya lakukan 2023. Daripada materialnya harus sesuai dengan standar, ya. Karena itu yang kadang-kala dikeluhkan oleh pemilik. Jangan sampai kayunya bukan kelas yang sesuai dengan anggaran. Tidak boleh tidak, berhak menolak kalau tidak sesuai dengan kualitas yang ditentukan. Jangan diterima itu barang, suruh ganti, ya penerima. Ya kan begitu ya, Dek ya. Lanjut.